Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ustazah akan memberikan materi mengenai kehidupan ekonomi negara ASEAN dan perekonomian di negara-negara ASEAN. Kita ketahui negara ASEAN itu adalah negara-negara di Asia yang memiliki suatu organisasi yang masuk dalam suatu organisasi seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana kehidupan ekonomi di negara ASEAN, apakah sama, apakah berbeda. Nah, kegiatan ekonomi di negara ASEAN itu sebenarnya secara umum itu sama. Namun, masing-masing negara memiliki ciri khas tersendiri. Tergantung apa, Nak? Letak atau kondisi geografisnya atau letak wilayahnya itu di mana. Contohnya Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Di mana kalau negara agraris itu sebagian besar pekerjaannya adalah sebagai petani. Namun bukan berarti masyarakat Indonesia semuanya itu bekerja sebagai petani. Masyarakat Indonesia juga memanfaatkan sumber daya yang lain untuk melakukan kegiatan ekonomi yang lain seperti kegiatan industri, jasa, perdagangan, pertambangan, peternakan, perikanan. Itu pasti kita temukan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Wilayah Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui ataupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Indonesia pun juga terkenal karena sumber daya alam melimpah. Indonesia dikenal sebagai pengekspor beberapa barang tambang seperti timah, tembaga, besi, gas alam, nikel. Ada lagi sumber daya alam dari laut, ikan tuna, udang, teh, kopi, dan sawit itu adalah sumber daya alam yang berada di perkebunan. Dan selain sumber daya alam, keindahan alam Indonesia juga menjadi sumber devisa negara. Sumber devisa negara itu adalah apa? Suatu objek wisata itu pasti ada yang namanya pajak. Nah, pajak dari tiket masuk wisata itu persenannya itu nanti akan masuk ke kas negara. Nah, yang itu dimanfaatkan negara untuk menjalankan yang namanya fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, itu yang namanya devisa negara. Contoh lagi yaitu negara Singapura. Nah, berbeda dengan negara ASEAN yang lain, Singapura ini tidak melakukan yang namanya kegiatan pertambangan dan pertanian. Karena apa? Karena adanya keterbatasan wilayah. Kita tahu sendiri wilayah Singapura itu sangat kecil, sehingga mereka memanfaatkannya itu adalah dalam bentuk lain. Bukan pertambangan, bukan pertanian, tapi adalah pusat perekonomiannya itu berupa bidang industri, perdagangan, dan jasa. Jadi kalau kita di sana kita tidak akan menemukan yang namanya menanam padi, menambang emas. Adanya adalah industri atau pabrik-pabrik dan perdagangan serta jasa. Nah, tapi meskipun dengan perekonomian yang memanfaatkan tiga aspek ini, Singapura merupakan negara Asia dengan pendapatan per kapita paling tinggi. Artinya adalah pendapatan masyarakatnya itu paling tinggi. Itu karena apa? Di sana kehidupannya lebih modern, di mana alat-alat yang digunakan itu lebih canggih, sehingga mereka untuk produksi memiliki jasa bukan jasa untuk mengupah manusia yang bekerja di suatu perusahaan, tapi mereka menggunakan
alat-alat atau mesin-mesin yang otomatis, sehingga pendapatannya pun tidak dipotong untuk jasa karyawannya, langsung dialihkan untuk keuntungan, sehingga pendapatannya semakin besar seperti itu. Singapura karena alatnya lebih canggih yang digunakan, mereka mengekspor atau mengirimkan beberapa mesin yang diproduksi, alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi ke negara lain, sehingga Singapura merupakan negara paling maju yang berada di kawasan Asia Tenggara. Di sini dapat kita simpulkan bahwa persamaannya Indonesia dan Singapura, mereka sama-sama memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kegiatan perekonomian. Sama-sama ada bidang industri, ada perdagangan dan jasa. Di Indonesia juga ada. Namun perbedaannya adalah di mana Indonesia ini memanfaatkan wilayah yang luas untuk perekonomian pertambangan dan pertanian. Sedangkan di Singapura karena wilayahnya terbatas, mereka tidak melakukan kegiatan perekonomian yang namanya kegiatan pertambangan dan pertanian seperti itu. Untuk negara yang lain bisa dibaca ya nak ya, halaman 43 dan halaman 44. Ya, untuk tugasnya anak-anak bisa membandingkan dua negara yang termasuk ASEAN kecuali Indonesia dan Singapura. Bandingkan persamaan dan perbedaan negara tersebut. Kalian selain membaca dari bacaan LKS juga bisa mencari informasinya melalui internet yang ada di handphonenya ayah bundanya kalian. Bisa dikerjakan di buku tematik. Terima kasih, sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.